Bab 2 stoichiometry bagian yang ketiga. Sekarang kita mempelajari hubungan stoichiometry antara zat dalam suatu reaksi. Jadi pengertian stoichiometry adalah menjadi hubungan antara massa atau bobot dengan suatu reaksi kimia. Konsep yang digunakan dalam stoichiometry adalah hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum dan setelah reaksi itu sama. Kemudian juga konsep mol, ya. Jadi perbandingan zat yang bereaksi itu dihitung dalam perbandingan molnya. Dan juga perlu memahami pengertian massa atom relatif dan massa molekul relatif. Manfaat stoichiometry yang pertama untuk memperkirakan hasil reaksi. Jadi kalau kita memiliki bahan baku dengan jumlah tertentu, maka bisa menghitung, memperkirakan berapa hasil yang akan diperoleh. Yang kedua, untuk memperkirakan jumlah reaksi yang diperlukan. Jadi kalau kita mau memproduksi suatu barang, misalnya di sini aluminium sulfida, kita bisa menghitung berapa Al diperlukan, berapa S diperlukan. Yang ketiga, agar semua zat habis bereaksi atau bernilai ekonomis. Jadi maksudnya di sini, kita bisa menghitung, memperkirakan gimana supaya zat yang kita gunakan itu habis bereaksi semuanya. Tidak ada yang tersisa. Jadi supaya habis bereaksi semuanya, maka perbandingan mol zat yang kita gunakan sama dengan perbandingan mol dari persamaan reaksinya. Di contoh ini kita lihat sukrosa kalau kita bakar dengan O2, menghasilkan CO2 dan H2O. Maka jika 1 mol sukrosa kita gunakan memerlukan 12 mol O2. Nanti akan dihasilkan 12 mol CO2 dan 11 mol H2O. Di contoh ini digunakan 342 gram sukrosa. Itu setara dengan 1 mol. Dan direaksikan dengan 384 gram O2 setara dengan 12 mol. Artinya masih 1:12. Maka ini nanti akan bereaksi semuanya. Sebanyak berapa jumlah kedua zat tersebut? Sebanyak 726 gram. Nanti berapa hasilnya? Hasil tentu sama dengan zat yang direaksikan. Karena menganut hukum kekekalan massa. Bagaimana kalau seandainya O2-nya kita tambah sebanyak 32 gram menjadi 13 mol? Berapa yang bereaksi? Ya, kita lihat. Jadi akibatnya terjadi perbandingan mol 1:13. Nah, reaksi akan habis apabila perbandingan molnya 1:12. Nah, ternyata kalau setelah dihitung, maka yang bereaksi cuma juga 725 gram. Padahal ini kalau kita jumlahkan, ini lebih dari 726 gram. Hasilnya juga 726 gram. Nah, berarti di sini ada zat yang tidak ikut bereaksi atau tersisa. Jadi O2 tersisa sebanyak 32 gram. Sekarang kita melihat contoh soal. Misalnya, kita mau buat kue bolu dengan bahan baku tepung, telur, dan gula. Untuk membuat satu buah kue bolu memerlukan 500 gram tepung, 3 telur, dan 250 gram gula. Jika kita memiliki 1000 gram tepung, berapa telur yang harus kita tambahkan? Berapa gula yang harus kita tambahkan? Nanti kita kira berapa kue yang bisa kita hasilkan. Nah, cara yang paling mudah, 500 ini, 1000 ini dikali berapa? Ya, maksudnya 500 dikali berapa menjadi 1000?
Berarti kan dikali 2. Maka komponen-komponen yang lain semua dikali 2. Berarti kita butuh telur sebanyak 6. Ya. Kemudian gula 500 gram. Dan kue bolu yang akan dihasilkan nanti 2. Ya. Nah, kalau kita punya 12 telur, berapa diperlukan tepung? Nah, sekarang kita hitung berdasarkan matematikanya, ya. Maka tepung yang diperlukan sebanyak 500 gram per 3 butir telur kali 12. Jadi 2000 gram tepung. Berapa gula diperlukan? 200 gram gula dibagi 3 telur dikali 12. Kemudian berapa kue bolu yang dihasilkan? 1, ya, di sini angka 1 dibagi 3 dikali 12 sama dengan 4, ya. 4 kue bolu. Jika seandainya kita memiliki atau ingin menghasilkan atau ingin membuat 6 kue bolu, berapa bahan-bahan yang harus kita siapkan? Nah, jadi tepung yang harus kita siapkan sebanyak 500 gram dibagi 1 dikali 6 sama dengan 3000 gram. Berapa butir telur yang perlu kita siapkan? 3 butir telur dibagi 1 dikali 6 sama dengan 18 butir telur. Kemudian juga berapa gula yang harus kita siapkan? 250 dibagi 1 dikali 6. Jadi 1500 gram. Nah, dengan contoh yang sederhana ini, tentu kita bisa gunakan untuk menghitung reaksi kimia yang sebenarnya. Nah, misalnya pembakaran sukrosa. Ya. Jadi kalau 1 mol sukrosa memerlukan 12 mol O2. Nanti dihasilkan 12 mol CO2 dan 11 mol H2O. Kalau kita memiliki 6 mol sukrosa, berapa O2 diperlukan? Ya. Nah, di caranya 12 mol O2 dibagi 1 dikali 6. Ya. Tuh. Berapa mol CO2? 12 mol CO2 dibagi 1 mol sukrosa dikali 6. Kemudian berapa H2O dihasilkan? 11 ya, dibagi 1 dikali 6. Kemudian kalau kita memiliki 36 mol O2, berapa diperlukan sukrosanya? 1 per 12 kali 36. Berapa CO2-nya? Tentu sama dengan O2. Berapa H2O-nya? 11 per 12 kali 36. Nah, sekarang saya lihat di bawah ini. Kalau kita mau memproduksi H2O sebanyak 22 mol, berapa diperlukan komponen yang lain? Maka sukrosa diperlukan 1 per 11 kali 22. O2 diperlukan 12 per 11 kali 22. CO2 diperlukan 12 per 11 kali 22. Atau dengan cara yang sederhana tadi, 1 dikali berapa menjadi 22? Berarti dikali 2. Maka komponen lain semuanya dikali 2. Berarti di sini nanti sukrosanya 2 mol, O2-nya 24 mol, CO2-nya 24 mol. Nah, kalau mol ini sudah kita ketahui, tinggal nanti kita mengalihkan dengan MR-nya, diperolehlah berat ya atau bobot yang terlibat dalam reaksi ini. Nah, dengan cara yang sama, nanti tabel-tabel gini bisa juga
dihitung. Kita lihat contoh berikut, reaksi antara aluminium dengan belerang menghasilkan aluminium sulfida. Jadi Al dengan S, hasilnya Al2, S3. Nah, ini reaksinya sudah sama. Ini artinya 2 molekul Al akan bereaksi dengan 3 mol S, dihasilkan 1 molekul Al2S3. Atau bisa juga kita artikan 2 molekul Al akan bereaksi sempurna dengan 3 mol S, dihasilkan 1 mol Al2S3. Nah, kalau kita hitung beratnya, 2 mol ini berapa? Ya, mol dikali air, artinya 2 mol. Airnya berapa? Al-nya jadi 27 airnya, dari 2 dikali 27, 54. Kemudian S, berapa 3 mol S ini berapa? 3 kali ARS, ada 3 kali 32 sama dengan 96. Kemudian berapa? 1 mol Al2S3 ini berapa gram? Ya. Jadi 1 dikali MR Al2S3, jadi 1 dikali 150, sama dengan 150. Nah, jadi kalau kita hitung, zat yang bereaksi sebanyak 150 sama dengan hasil reaksinya 150. Ya. Karena massa zat sebelum dan setelah bereaksi sama. Ini langkah-langkah penyelesaian stoikiometri, ya. Tentu teorinya untuk menyelesaikan stoikiometri itu sangat banyak. Ini salah satu cara saja. Kalau kita masih belajar di awal mempelajari kimia, nah ini caranya, ya. Pertama kita baca soal, kemudian dari soal yang sudah kita baca, kita tulis bersama reaksinya kalau belum ada. Syukur-syukur sudah ada, kalau sudah ada tinggal menyalin saja. Kemudian kita samakan koefisien reaksinya kalau belum sama juga. Setelah itu kita cari zat yang diketahui jumlahnya dari soal. Kemudian kita ubah jumlah yang diketahui itu menjadi satuan mol kalau diperlukan. Yang ketiga, berdasarkan perbandingan koefisien reaksi, kita bisa menentukan jumlah mol yang ditanya. Nah, setelah kita hitung mol yang ditanya, selanjutnya bisa kita ubah kembali menjadi satuan berat. Bisa gram atau satuan yang lain. Dan yang terakhir, kita bisa memeriksa kembali perhitungan kita. Caranya, jumlah zat yang bereaksi sama dengan hasil reaksi. Sekarang coba kita lihat soal ini tadi. Berapa gram aluminium sulfida Al2S3 dihasilkan apabila 135 gram aluminium bereaksi dengan belerang? Berapa gram belerang atau es diperlukan supaya reaksi berjalan sempurna? Di sini diketahui massa atom relatif Al 27 gram per mol dan massa atom relatif S 32 gram per mol. Nah, untuk menjawab ini, terlebih dahulu kita hitung MR dari Al2S3 karena belum diketahui di soal. Jadi, MR-nya adalah 2 dikali massa atom relatif Al ditambah 3 dikali massa atom relatif S. Jadi 2 kali 27 gram per mol ditambah 3 dikali 32 gram per mol. Kita jumlahkan nanti 150 gram per mol. Ini MR Al2S3. Nah, selanjutnya kita mencari apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui adalah Al sebanyak 135 gram. Kemudian yang kita ketahui ini kita rubah menjadi mol. Nah, jadi 135 gram Al ini berapa mol? Nah, caranya mol Al sama dengan gram Al dibagi massa atom relatif Al. Jadi 135 gram dibagi 27 sama dengan 5 mol. Nah, sekarang langkah penyelesaiannya berarti zat mula-mula Al 135 gram, ya. Kemudian kita rubah menjadi satuan mol menjadi 5 mol. Nah,
Kalau Al 5 mol, butuh berapa S-nya? Butuh berapa Al2S3? Yang perlu kita perhatikan di sini adalah perbandingan mol yang bereaksi 2 berbanding 3 berbanding 1. 2 berbanding 3 berbanding 1. Nah, sekarang kalau Al-nya 5 mol, berapa kita perlukan S-nya? Berapa kita perlukan Al2S3? Nah, caranya untuk mengetahui berapa S kita perlukan, maka 3/2 dikali 5 mol. Jadi 7,5 mol. Berapa Al2S3 dihasilkan? 1/2 dikali 5 mol. Jadi 2,5 mol. Nah, setelah kita ketahui mol yang ditanya, maka selanjutnya kita ubah menjadi satuan berat, ya, menjadi gram. Jadi berapa gram S diperlukan? Rumusnya mol S ini dikali massa atom relatifnya. Jadi 7,5 mol dikali 32 gram per mol sama dengan 240 gram. Berapa gram Al2S3 dihasilkan sebenarnya ini ya? Mol Al2S3 dikali mR Al2S3. Sama dengan 2,5 mol dikali 150 gram per mol sama dengan 375. Selanjutnya kita cek perhitungan yang kita lakukan. Nah, Al yang kita gunakan 135 gram, S yang ikut bereaksi 240 gram, Al2S3 yang dihasilkan 375 gram. Nah, kita jumlahkan 375, maka jumlah zat yang bereaksi sama dengan hasil bereaksi. Berarti perhitungan yang kita lakukan itu sudah benar. Ini perhitungan detailnya seperti ini ya. Nah, untuk sekedar latihan soal tadi ya, ini jawabannya. Sebenarnya kita bisa variasikan untuk sekedar latihan. Tadi yang kita ketahui Al sebanyak 135 gram, sehingga kita bisa mengetahui berapa S diperlukan, berapa gram Al2S3 dihasilkan. Nah, sekarang S-nya yang kita ketahui 240 gram seperti ini. Kita pura-pura belum tahu berapa Al, kita hitung berapa Al diperlukan, berapa S dihasilkan. Atau yang ketiga, Al2S3-nya yang kita ketahui sebanyak 375 gram, maka nanti juga kita bisa menghitung berapa Al2S3-nya diperlukan, berapa S-nya juga diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke bereaksi pembatas. Jadi sering kita ulang lagi ya, bahwa bereaksi itu tidak sama dengan bercampur. Di dalam satu reaksi, perbandingan zat yang dalam satu zat yang bercampur itu sembarang, sedangkan yang terlibat dalam satu reaksi perbandingan dalam satuan mol. Nah, jika perbandingan molnya tidak terpenuhi, maka akibatnya tidak semua zat yang akan habis bereaksi. Ya. Nah, zat yang habis bereaksi itu disebut dengan bereaksi pembatas. Nah, ini langkah-langkah penyelesaian bereaksi pembatas ya. Nah, jadi sukrosa tadi, sukrosa kalau kita bakar, 1 mol sukrosa kita bakar memerlukan 12 mol O2, dihasilkan 12 mol CO2 dan 11 mol H2O. Artinya perbandingan mol yang terlibat dalam reaksi ini 1 berbanding 12, hasilnya juga 12 dan 11 mol. Jadi kalau perbandingan 1:12 yang bereaksi, maka sukrosa dan O2 akan habis bereaksi.
Tapi kalau tidak, maka tidak akan habis semuanya. Coba kita lihat yang di bawah. Sukrosanya 3 mol, kemudian O2-nya 36 mol. Apakah kedua-duanya habis bereaksi? Nah, caranya kita uji dulu. 3 mol ini kita bagi dengan koefisiennya, berarti 3 bagi 1, 3. Kemudian juga 36 mol ini kita bagi dengan koefisien O2, 36 bagi 12, 3. Karena ini 3, ini 3, angkanya sama, berarti sukrosa, 3 mol sukrosa akan bereaksi dengan 36 mol O2. Nah, sekarang kita lihat reaksi berikut. Sukrosa yang kita siapkan 3 mol, tapi O2-nya 12 mol. Apakah 3 dan 12 sama perbandingannya dengan 1 banding 12? Tentu tidak. Nah, sekarang kita lihat mana yang habis bereaksi. Ya, nah caranya 3 dibagi 1, 3. 12 dibanding 1, 1. Berarti kan ini angkanya 3, ini 1. Maka nanti yang akan habis bereaksi hanya O2 saja, sedangkan sukrosanya akan tersisa. Kemudian kita lihat yang di bawah dulu. Sukrosanya 10 mol, O2-nya 130 mol. Apakah ini sama dengan perbandingan 1 banding 12? 10 dengan 130? Tentu tidak, tapi boleh kita buktikan. 10 dibagi 1, 10. 13 dibagi 12, lebih dari 10. Berarti yang kecil, ini. Maka yang habis adalah sukrosa. Sedangkan O2-nya tersisa. Nah, untuk jelasnya nanti kita bisa buat contoh soal. Sekarang bagaimana menentukan fraksi pembatas? Tadi sudah kita jelaskan di depan, tapi bisa kita ulang lagi ya di sini. Nah, ini. Di soal diketahui ya direaksikan 5 mol S dan 6 mol 5 mol Al dan 6 mol S. Pertanyaannya, apakah kedua zat ini habis bereaksi? Nah, patokan kita adalah perbandingan molnya ini. 2 berbanding 3. Apakah 2 berbanding 3 sama dengan 5 berbanding 6? Nah, kita lihat. Caranya, untuk memastikannya, 5 kita bagi 2. Ya. 5 dibagi 2 berapa? Berarti 2,5. 6 dibagi 3, 2. Nah, berarti kan tidak sama angkanya. Kalau angkanya tidak sama, berarti tidak kedua zat habis bereaksi. Yang habis adalah yang memiliki angka kecil. Berapa yang habis bereaksi? Bukan angka 2 ini. Yang habis bereaksi S sebanyak 6 mol. Ini hanya sebagai penentu saja bahwa S yang habis bereaksi dan berfungsi juga sebagai reaksi pembatas. Nah, kita lanjutkan soal tadi. Jadi, zat mula-mula Al 5 mol, S-nya 6 mol. Kemudian kita bagi koefisien mol yang tersedia dengan koefisiennya 2,5. Kemudian yang S juga sama, dapat 2. Maka yang habis S sebanyak 6 mol. Ya. Jadi mol yang bereaksi S 6 mol. Nah, kalau S 6 mol yang bereaksi butuh berapa Al-nya? Ya. Nah, jadi Al yang terlibat dalam reaksi 2 berbanding 3 dikali 6 sama dengan 4 mol. Ya. Sekarang berapa yang dihasilkan? Nah, 1 dibagi 3 dikali 6 mol, jadi 2 mol. Kemudian karena Al yang tersedia mula-mula 5 mol, yang bereaksi 4 mol, berarti ada sisa 1 mol. Nah, maka mol Al yang tersisa 5 mol dikurang 4 mol, 1 mol. Nah, jika kita sudah mengetahui mol-mol ini, selanjutnya bisa kita rubah menjadi satuan gram dengan cara mengali ya mol ini dengan Al
massa atom relatif Al, ini kita kali dengan massa atom relatif S, yang ini kita kali dengan massa rumus dari Al2S3.